Assalamualaikum. Sapa Indonesia kali ini tampil spesial dari Sekopi Mall The Breeze BSD. Dan saya Feliciano Haryanto tidak sendiri, kali ini bersama dengan Debu. Debu ini kalau dulu itu selalu menghiasi di bulan-bulan Ramadan dengan lagu-lagu religinya. Tapi di 5 tahun terakhir ini tampaknya Debu sudah lama nggak kelihatan ya, khususnya di TV-TV nasional ya. Apa kabar Debu? Baik. Baik? Apa kesibukan 5 tahun ini sampai kita jarang melihat Debu lagi nih? Sebenarnya untuk Debunya sendiri kita masih untuk kelihatan sih kelihatan, cuman nggak keluarin konten baru ya. Kalau udah nggak kelihatan almarhum itu namanya. Itu. Masih kelihatan. Masih. Kesibukannya apa dong? Kesibukan ya kita banyak telusuri, ada macam-macam. Ini sibuk dengan komunitas musiknya, saya sibuk dengan komunitas bisnisnya. Bisnis. Juga sama. Ini urusin dangdutnya, macam-macam beda-beda. Gitu. Jadi sudah punya kesibukan masing-masing. Iya benar. Dan sebuah berita yang luar biasa sebenarnya di 5 tahun lalu ya, akhirnya kalian menjadi warga negara Indonesia ya. Ya. 5 tahun Naturalisasi ya? Iya benar, 5 tahun lalu benar. 2011 ya. Ya. Sudah nih semuanya 4, Ali juga sama Daud sudah jadi warga negara Indonesia. Lagi proses. Oke, nah Mas Toto juga sudah lama bergabung dengan Debu ini ya, sejak awal 2003. Bagaimana perjalanan selama 10 tahun lebih ini bersama Debu? Luar Karena biasa. kan ini kan band grup musik akulturasi ya. Ada orang Indonesia, World ada music. orang Amerika, dan di belakang ini adalah orang Swedia sebenarnya. Masih menjadi dalam proses juga menjadi Ini WNI. juga kadang orang nggak jelas juga. Kadang nggak jelas juga, ya terlihat dari penampilannya sebenarnya. Penampilan gua nggak jelas gitu. Padahal terlihat jelas besar ya. Oke, Mas Toto bagaimana perjalanannya bersama Debu? Saya terima kasih banget sama Debu, terutama sama Chef Fatah. Saya diundang bergabung sama Debu. Terus saya bisa keliling Indonesia, tahu mana-mana bersama Debu. Diajak Debu. Akhirnya ya, kita tahu mana-mana gitu. Dan perjalanannya luar biasa, sangat keren. Salim, apa yang baru dari Debu di album barunya ini, 2016 ini? Yang baru banyak. Apa saja? Karena kan musiknya juga selalu berkembang ya, jadi sangat berbeda dengan album yang 5 tahun yang lalu. Dan ini yang menarik nih, yang paling menarik perhatian dan paling nyentrik di antara mereka berenam ini sebenarnya dari 12 orang Debu ya, lebih ya kadang-kadang Debu kalau lagi grup besar ya. Ada yang paling pojok itu yang tidak pernah lepas dengan kacamatanya. Bukan karena dia juling, bukan karena dia punya cross eye, enggak, tapi karena memang itu adalah trademarknya dari Daud. Dan satu lagi trademark dari Ali adalah rambutnya. Nah, mereka berdua ini punya side project ya, bersama dengan Lutfi. Boleh cerita ya, Bang Lutfi? Lagu-lagu ini nggak pakai vokal, jadi kita nggak merencanakan dari awal, kita latihan biasa. Terus main darbuka bertiga, wah kebetulan dia ada djembe, main ke djembe. Udah kita bikin lagu, bikin sesuatu yang buat latihan. Ya. Tapi terus perkembangan berikutnya kita ketemu dengan Frankie Sadikin. Kita kayak perlu bass, ya kan? Dia pengen pegang drum. Akhirnya kita jadiin grup yang namanya apa tuh? Groove and Roll. Percussion band jadi ya. Ya, instrumen jadi ya. bukan rock and roll, groove and roll gitu. Tapi lewat Groove and Roll ini akhirnya kalian juga punya ribuan komunitas ya, anggota dalam Serikat Darbuka Indonesia. Betul? Daud boleh cerita? Saya pengen Daud yang bercerita mengenai Darbuka, Serikat Darbuka Indonesia. It's okay. Saya bisa bahasa Inggris, saya bisa menerjemahkan jawaban bahasa Inggris. Okay, so what I was going to tell about the first thing is the community that we have is coba jelasin. Ya, jadi pertama kita menjelaskan tentang komunitas yang mereka punya ya. And then, Okay, kita punya komunitas Darbuka namanya Serikat Darbuka Indonesia. Ada berapa? 40 ya? Ada 40 klub. 40 klub di seluruh Indonesia. Di seluruh sekarang. Indonesia? Dan masih berkembang di beberapa masing-masing itu ada kota sendiri, dia punya klub sendiri, setiap kota punya klub sendiri. Dan itu gunanya biar bisa silaturahmi main Darbuka ini. seperti apa sih? Coba mainin dikit dong. mainkan Darbuka ini karakternya seperti apa sebenarnya? Mau tunjukin dulu alatnya nggak? Nah, Oke, ini adalah Darbuka. Ini bikinan Indonesia.
Oh, Keren. Ini Viva Darbuka bikinan Profesor Aktif. keren. Mustafa, sekarang kita beralih mengenai Lebaran ya. Kalau di Indonesia itu ada tradisi silaturahmi antar keluarga. Kalau Mustafa ini kan juga keluarga besar ya, Ya. 6 bersaudara. Ya. 3 di Indonesia bahkan sudah menjadi orang Indonesia. Ya. Sisanya masih di Amerika. Bagaimana kalian jaga silaturahmi? Saya bersaudara bukan Sama keluarga. 6, kita ber-15 bersaudara. Bersaudara kandung, 15. Bersaudara kita ber-15. Lalu kalau yang yang ada di Indonesia kita bertiga. Bertiga ya? Berempat. Ya, kalau tradisi yang ditanyakan tradisi Lebaran ya karena kita di Indonesia kita menyesuaikan. Oke. Kita kalau dulu tradisi secara keluarga kita ya paling pesta-pestaan di hari Lebarannya gitu. Makan-makan. Ya makan-makan. Makanannya ketupat juga nggak? Atau mungkin ada makanan? Nggak ada makanan khusus. Sekarang iya, sekarang Oke. disesuaikan gitu kan. Oke. Seperti itu. Kapan terakhir bersilaturahmi sama keluarga ke Amerika? Saya kemarin bulan April ya tahun lalu. Oh tahun lalu bukan tahun ini, tahun lalu. 2015 ya. Oke. Kangen nggak sih Salim, Daud sama keluarga-keluarga yang di Amerika? Kangen. Ada. Saya di sana. Ibu di sana ya. Tapi Ibu dengan sama adik, sama kakak. terakhir kapan berhubungan dengan ibu? Sering online ya. Tapi Oke. ya belum ketemu lagi. Sudah dimudahkan ya dengan teknologi. Mungkin ada rencana keluarganya akan kembali datang ke Indonesia untuk merasakan Lebaran di Indonesia? Mungkin Lebaran ini mungkin enggak, tapi ada beberapa rencana yang sedang digarap untuk supaya kenyamanan antara ini. Satu pertanyaan terakhir nih untuk semua debu nih. Apa nih tradisinya antar keluarga debu? Karena kan kalian berbeda-beda background. Terus mungkin ada nggak sih setiap Lebaran atau setiap kebiasaan yang biasa dilakukan oleh debu dan personil dan keluarganya dalam setiap puasa? Kita ngumpul mungkin ada 60 orang, sekitar 60 orang ngumpul buat Lebaran. Wow. Semua pada makan enak-enak, kita main musik. Oh iya? Benar. Biasanya berdua bertiga kan. Tergantung. Harus ada yang itu ya? Wow, dedikasi sekali Makanya ya. sebagai kita seorang- dikasih tahu kemarin saya ada kawan dari Subang. Hah? Dia bilang kalau yang namanya musisi sama koki itu dijamin sorga. Tanya, karena istrinya kan nanya kenapa kok nggak ngaji sama yang lain. Dia bilang, oh kan kita nggak perlu, udah dijamin sorga. Oh gitu, dia bilang kalau koki dia siapkan makan, orang makan kan udah. Betul. Kalau musisinya diiringin mereka makan, jadi jamin. Udah. Dijamin karena menghibur dan menyenangkan banyak Itu, orang apalagi keluarga itu ya. dia. Oke, terima kasih, itulah Debu dan juga keluarganya bagaimana juga mereka bertahan hidup selama akhirnya menjadi warga negara Indonesia dan tradisi yang bisa mereka lakukan di bulan puasa ataupun pas di Lebaran. Terima kasih ya. Debu sudah Sama-sama, hadir di Sapa Mas. Indonesia dan tentunya kami akan kembali tetap di Sapa Indonesia edisi Ramadan.